Teknologi robotik pertanian sudah bukan konsep masa depan lagi, melainkan kenyataan yang mengubah cara petani bekerja. Robot dapat secara otomatis menanam bibit, merawat tanaman dengan penyemprotan tepat sasaran, serta memanen hasil panen dengan hati-hati untuk meminimalkan kerusakan. Semua ini dilakukan dengan akurasi tinggi berkat bantuan sensor dan kecerdasan buatan. Dengan teknologi GPS, citra satelit, dan sistem AI, robot pertanian mampu memetakan dan memantau kondisi lahan secara real-time. Pemirsa, dunia pertanian kini mengalami transformasi besar berkat hadirnya teknologi robotika dan otomasi. Robot-robot canggih ini membantu petani meningkatkan produktivitas, mengatasi kekurangan tenaga kerja, sekaligus menerapkan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Teknologi robotik pertanian sudah bukan konsep masa depan lagi, melainkan kenyataan yang mengubah cara petani bekerja. Robot dapat secara otomatis menanam bibit, merawat tanaman dengan penyemprotan tepat sasaran, serta memanen hasil panen dengan hati-hati untuk meminimalkan kerusakan. Semua ini dilakukan dengan akurasi tinggi berkat bantuan sensor dan kecerdasan buatan. Dengan teknologi GPS, citra satelit, dan sistem AI, robot pertanian mampu memetakan dan memantau kondisi lahan secara real-time. Mereka tahu persis berapa air, pupuk, dan perlindungan yang dibutuhkan oleh tanaman pada setiap titik, sehingga meminimalkan limbah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Cara ini membantu petani menghemat waktu dan biaya. Meski investasi awal cukup besar, penggunaan robot pertanian memberikan pengembalian yang cepat di lahan berskala besar. Selain mengurangi biaya tenaga kerja hingga 30%, robot juga meningkatkan hasil panen hingga 30% dan mengurangi kesalahan manusia. Robot dapat bekerja sepanjang hari tanpa lelah sehingga siklus bertani menjadi lebih efisien. Robot pertanian dan otomasi adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Teknologi ini membawa harapan baru bagi masa depan pertanian yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Berbagai sumber ada di channel. Selanjutnya pemirsa, Multiply Labs, perusahaan inovator di bidang biomanufaktur, berhasil menurunkan biaya produksi terapi sel yang menyelamatkan jiwa hingga 74% dengan bantuan robot kolaboratif dari Universal Robots. Teknologi revolusioner ini menjadikan proses manufaktur lebih efisien dan terjangkau. Multiply Labs menggunakan beberapa robot kolaboratif UR yang bekerja paralel dengan sistem penghindaran tabrakan, meniru seluruh proses manual pembuatan terapi sel secara akurat dan steril. Robot ini dilengkapi dengan kamera penglihatan canggih dan sensor tenaga, mampu melaksanakan tugas delicate seperti pipetting dengan presisi sub-milimeter yang lebih unggul dari tenaga manusia. Salah satu kunci keberhasilan Multiply Labs adalah teknologi pembelajaran imitasi, di mana robot belajar mengulang aktivitas ahli melalui rekaman video pekerjaan laboratorium. Robot dapat menjalankan ratusan tugas dengan efisien secara 24 jam tanpa lelah, menghemat biaya rekayasa, dan mempertahankan standar kualitas yang konsisten untuk kepatuhan regulasi. Studi independen menunjukkan sistem robotik Multiply Labs mengurangi biaya produksi sekitar 74% dan meningkatkan penggunaan ruang hingga 100 kali lipat dibandingkan manual. Selain itu, risiko kontaminasi menurun drastis karena robot tidak menghadapi kendala biologis manusia, menjadikan terapi sel lebih aman dan lebih tersedia. Dengan inovasi robotik yang meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi terapi sel, Multiply Labs membuka peluang besar bagi akses pengobatan personal yang sebelumnya mahal dan terbatas. Perkembangan ini menandai langkah maju besar di dunia medis demi kesehatan yang lebih merata. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Infinix Hot 60 Pro resmi meraih rekor dunia sebagai smartphone dengan layar 3D Curve tertipis di dunia pada tahun 2025. Perangkat ini menghadirkan desain ultra tipis sekaligus spesifikasi tinggi yang menjadi salah satu unggulan di kelas menengah. Infinix Hot 60 Pro mengusung layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 1500 nits. Ketebalan bodi hanya 6,6 mm dengan bobot 170 gram menjadikan salah satu smartphone 3D Curve tertipis dan ringan di dunia.
Chipset MediaTek Helio G200 terbaru memperkuat performa dengan peningkatan GPU hingga 75% dibandingkan pendahulunya. Pada sektor kamera, Hot 60 Pro dilengkapi kamera utama 50 megapiksel dan sensor Sony IMX882 dan teknologi AI RAW Masterpiece Engine, serta kamera depan 13 megapiksel untuk selfie berkualitas. Sistem Android terbaru, Android 15 dengan XOS 15.1, menghadirkan beragam fitur AI unggulan seperti AI Fog Portrait dan AI Eraser 2.0 yang mendukung kreativitas penggunanya. Ditenagai baterai kapasitas 5160 mAh yang didukung teknologi pengisian cepat 45 Watt, Hot 60 Pro mampu mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 22 menit. Beberapa fitur tambahan meliputi NFC, sidik jari dalam layar, USB-C, dan Bluetooth 5.4 dengan dukungan gaming stabil dari sistem pendingin vapor chamber. Dengan desain tipis, layar canggih, performa kuat, dan fitur AI terbaru, Infinix Hot 60 Pro siap menjadi pilihan utama smartphone kelas menengah di dunia tahun 2025. Berbagi sumber IDX Channel. PT PP Persero Tbk berhasil mengantongi kontrak baru senilai 3,35 triliun rupiah untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap Batam berkapasitas 120 MW. Proyek strategis tersebut diharapkan semakin memperkuat kiprah PT PP di sektor energi nasional. Proyek yang berlokasi di Kabil Industri Estate Batam ini menggunakan konfigurasi 2 gas turbin, 2 head recovery stem generator, dan 1 turbin uap dengan teknologi combined cycle standar internasional. Konfigurasi ini memungkinkan pembangkit menghasilkan listrik secara efisiensi dan ramah lingkungan. Proyek ini dikerjakan melalui skema joint operation, di mana PT PP bertindak sebagai pemimpin konsorsium dengan porsi sebesar 80%. Melalui pengalaman pembangunan PLTGU sebelumnya di Tanjung Uncang, Batam, dan KDL Cilegon. PT PP optimis proyek PLTGU Batam ini bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar kualitas tinggi. Perseroan menyampaikan bahwa kehadiran PLTGU Batam akan menjadi katalis untuk pertumbuhan industri dan daya saing ekonomi di Batam dan Kepulauan Riau. Kontribusi proyek ini juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Dengan menambah portofolio proyek strategis nasional di sektor energi, PT PP terus memperkuat posisinya sebagai kontraktor terpercaya di Indonesia. Proyek PLTGU Batam menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan tenaga listrik yang efisien dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, kita ke informasi pasar modal, di mana perusahaan menara telekomunikasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel berencana menggelar pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah. Aksi korporasi ini digelar untuk menjaga stabilitas harga saham sekaligus mengoptimalkan kelebihan kas perusahaan. Perusahaan menara telekomunikasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel berencana menggelar pembelian kembali saham atau buyback senilai maksimal 1 triliun rupiah. VP Investor Relation Mitratel Andi Setiawan menjelaskan, buyback saham ditargetkan mencapai hingga 4,12% dari modal ditempatkan dan store penuh perseroan. Dan yang disiapkan tidak termasuk biaya komisi broker maupun biaya lain terkait pelaksanaan. Rencana ini masih menunggu persetujuan pemegang saham dalam RPSLB yang dijadwalkan pada 16 September mendatang. Dengan asumsi harga saham MTL di kisaran Rp595 per lembar, perusahaan berpotensi membeli kembali sedikitnya 1,68 miliar saham. Angka itu setara 2% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Meski begitu, Mitratel belum menyebutkan harga maksimal pembelian yang akan digunakan. Adapun jika rencana ini mendapat lampu hijau, buyback akan berlangsung selama 12 bulan sejak disetujui RPSLB. Perseroan menegaskan aksi ini diharapkan membuat harga saham lebih mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel.